Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Terkait instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Komisi 2 DPR RI minta mitra kerjanya, khususnya Badan Kepegawaian Negara, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Kemendagri tidak memangkas anggaran belanja pegawai. Terkait kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, Komisi 2 DPR RI meminta mitra kerja khususnya BKN, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri tidak memangkas anggaran belanja pegawai. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha, semangat efisiensi yang digaungkan Presiden bukan bertujuan untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang ada, namun lebih kepada penghematan di sektor tertentu seperti penyewaan mobil dinas bagi pejabat, pembangunan infrastruktur non-prioritas, dan kegiatan-kegiatan seremonial. Belanja operasional, gaji pegawai itu tidak terkurangi sama sekali. Belanja modal itu yang dikurangi, termasuk pembangunan infrastruktur. Nah, mana yang dipentingkan? Ya yang penting memang yang wajib itu adalah belanja operasional atau variable cost-nya. Kalau fixed cost-nya atau misalkan belanja modal, itu kan sebenarnya bisa ditunda, semacam pembelian mobil, ya, sewa mobil dan sebagainya. Jadi sebenarnya oke, maksud saya kita sepakat setuju ya apa yang mungkin dilatih atau dididik oleh Presiden itu agar kita bisa berhemat. Dalam rangka tentunya untuk mengakomodasi yang menjadi visi dan misi Presiden. Kementerian Keuangan memastikan tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga dampak dari efisiensi anggaran. Untuk memastikan itu, Kemenkeu sedang melakukan rekonstruksi anggaran yang bertujuan melihat besaran anggaran di masing-masing kementerian maupun lembaga. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya mewujudkan program makan bergizi gratis yang merata ke seluruh daerah di Indonesia, peran pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota menjadi sangat penting. Sehingga Komisi 2 DPR RI dorong pemerintah daerah melibatkan dunia usaha dalam program tersebut. Dalam upaya mewujudkan program makan bergizi gratis atau MBG yang merata ke seluruh daerah di Indonesia, peran pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota menjadi sangat penting. Untuk itu Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah daerah perlu melibatkan dunia usaha dalam program makan bergizi gratis. Saat meninjau langsung simulasi program MBG di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan, Komisi 2 DPR RI menaruh perhatian khusus terhadap program MBG karena terkait dengan kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia mengapresiasi jajaran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung yang telah menggandeng dunia usaha melalui program CSR tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Menurut pandangan saya adalah bagaimana hubungan pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan pemerintah pusat yang akan melaksanakan ini itu bisa bersinergi dengan baik. Kita tahu Badan Gizi Nasional yang akan menjadi stakeholders utama, tetapi tentu di sana-sini masih membutuhkan dukungan dari Pemprov dan Pemkab. Dukungan Pemprov dan Pemkab di tengah efisiensi anggaran ini saya kira memang memerlukan kejelian, kecerdasan, kecermatan kepala daerah dan seluruh stakeholders yang ada untuk memastikan program ini bisa berjalan. Selain itu, Rifki Nizami berharap agar program MBG ini dapat tepat sasaran dan tepat tujuan. Ia juga optimis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi contoh dan terus menjadi yang terdepan dalam mengimplementasikan program ini. Dari Pangkal Pinang, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Terkait pengesahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung jelaskan bahwa meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, perguruan tinggi tetap dapat memanfaatkan sumber daya alam melalui skema Undang-Undang Minerba. Rancangan Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara resmi disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, perguruan tinggi tetap dapat memanfaatkan sumber daya alam melalui skema Undang-Undang Minerba tersebut. Doli memaparkan telah disepakati pergeseran aturan di mana perguruan tinggi tidak dapat mengelola tambang secara langsung, melainkan hanya sebagai penerima manfaat dari pertambangan yang dikelola oleh badan usaha yang memiliki izin pengelolaan tambang prioritas dari pemerintah. Badan inilah yang nantinya bisa terhubung dengan perguruan tinggi dan melakukan bagi hasil yang sistemnya akan diatur lebih lanjut dalam PP dan Permen. Tapi setelah kami mendengar ya masukan dari masyarakat, masukan dari kampus itu sendiri, adik-adik mahasiswa gitu ya, yang khawatir bahwa konsentrasi perguruan tinggi itu akan terbagi ya sebagai tridharma perguruan tinggi itu, maka kemudian kita cari polanya. Nah, yang kita sebut sekarang adalah bahwa perguruan tinggi sebagai penerima manfaat gitu ya. Nah, jadi nanti pemerintah akan memberikan secara prioritas ya. Dengan cara prioritas itu kepada BUMN atau BUMD atau badan usaha swasta yang nanti dikonekkan dengan perguruan tinggi itu dan kemudian nanti dibagi ya, ada bagi sistem bagi hasil termasuk pembicaraan royaltinya dan segala macam gitu. Nah, aturan lebih detailnya nanti disusun di peraturan pemerintah dan mungkin nanti sampai ke peraturan menteri. Adila dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Seakan menjadi tradisi setiap tahunnya, bulan Ramadan 1446 Hijriah Maret 2025 mendatang akan diiringi dengan kenaikan berbagai komoditas bahan pokok. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, lonjakan harga paling tinggi pada 2024 lalu yaitu komoditas telur ayam ras sebesar 10,5%. Apakah lonjakan harga bahan pokok akan kembali menghantui masyarakat pada Ramadan kali ini? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, Komisi 4 DPR RI ingatkan pemerintah terkait pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bulan Ramadan 1446 Hijriah akan berlangsung pada bulan Maret 2025 mendatang. Pada umumnya harga komoditas pangan seperti cabai, beras, telur ayam, daging,
bawang merah, dan bawang putih akan mengalami kenaikan signifikan menjelang dan selama Ramadan. Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan antara lain adalah permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2024, lonjakan harga paling tinggi adalah komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogram. Pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Terlebih, Kementan mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama tahun 2025 mengalami lonjakan akibat adanya carryover stok pada awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton. Dan diperkirakan produksi beras hingga bulan April akan mencapai 14 juta ton. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, namun anggota Komisi 4 DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Selain itu, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan harga pembelian gabah kering panen untuk mendorong produktivitas petani dan produksi beras dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Lonjakan fluktuatif harga sangat erat kaitannya dengan ketersediaan barang tersebut pada momen yang dibutuhkan. Nanti ada sedikit peningkatan ya dari existing sebelumnya. Lebih lanjut, Komisi 4 DPR RI telah memanggil Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam rapat dengar pendapat sebagai upaya mengantisipasi lonjakan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya komoditas strategis nasional. Dalam RDPU tersebut menunjukkan bahwa harga minyak kita, cabai merah, dan beras medium di pasaran masih berada di atas harga acuan penjualan dan harga eceran tertinggi. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Cindy Monica Salsabila menegaskan, pemerintah jangan sampai menormalisasi fenomena kenaikan harga dan ketersediaan pangan tiap jelang Ramadan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah. Mengingat saat ini realisasi serapan beras baru mencapai 18.000 ton, sementara target produksi beras hingga bulan Maret 2025 sebanyak 8 juta ton. Nah, kita melihat dari tahun ke tahun sebelumnya, itu menjelang bulan puasa pasti harga pangan kita, harga sembako kita selalu naik. Dan ini menjadi fenomena yang selalu terjadi berulang dari tahun ke tahun. Komisi 4 menekankan jangan sampai pemerintah dan mitra-mitra kami menormalisasi fenomena ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah data dari BPS, kita mendapatkan bahwa kurang lebih produksi beras kita ini akan meningkat kurang lebih 8 juta ton dalam jangka 3 bulan ini. Saat ini Bulog juga ditugaskan untuk menyerap kurang lebih 3 juta ton beras, tetapi realisasinya masih sekitar 18.000 ton. DPR RI berharap Bappenas, Bulog, dan stakeholder lainnya terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga pangan, antara lain dengan meningkatkan jumlah produksi komoditas. Sehingga, jika ketersediaan pasokan melimpah dan tingginya permintaan masyarakat, maka dipastikan tidak akan terjadi gejolak harga. Selain itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi harga pangan, bahkan menyediakan pasar pangan murah bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dengan begitu, stabilitas harga pangan dan pemenuhan kebutuhan stok pangan bagi masyarakat jelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri dapat berjalan lancar. Menjelang bulan suci Ramadan, ketersediaan dan kesehatan hewan ternak menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama bagi para peternak dan konsumen yang membutuhkan daging sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit Kalau semua. memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, salah satu ancaman yang masih menjadi kekhawatiran adalah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Komisi 4 DPR RI minta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kesehatan daging hewan ternak tersebut agar aman saat dikonsumsi masyarakat. Berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Senayan, Jakarta. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, pemerintah Indonesia tentu fokus untuk memastikan ketersediaan dari pasokan daging sapi dan memenuhi permintaan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga fokus memastikan kesehatan daripada hewan ternak yang ada khususnya untuk sapi dan selalu melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk menghindari adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan untuk membahas dengan hal ini sudah bersama dengan saya Bapak Firman Subagio selaku anggota Komisi 4 dari fraksi Golkar. Bapak, terima kasih atas waktunya. Pas untuk membahas terkait dengan hal ini, kita melihat bahwa PMK ini masih mewabah, terutama ini dikabarkan meningkat di musim penghujan, sementara sudah mulai dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk antisipasi agar tidak ada PMK yang mewabah menjelang permintaan yang tinggi terhadap daging sapi? Ya, terima kasih. Jadi bicara tentang PMK ini kan sesuatu yang sifatnya rutin ya, hampir setiap tahun terjadi. Nah, oleh karena itu saya selalu menyampaikan kepada pemerintah, hendaknya pemerintah itu jangan hanya melakukan satu tindakan setelah terjadi. Lebih bagus pemerintah itu melakukan antisipasi. Ya, kalau kita bicara dengan manusia, itu baru lahir kan ada yang namanya disuntik pakai vaksin. Ada vaksin A, vaksin B, vaksin C. Nah, oleh karena itu pemberian vaksin-vaksin kepada ternak-ternak ini itu harus dilakukan. Nah, siapa yang melakukan? Tentunya tidak hanya dari kementerian. Kalau kita bicara kementerian, anggaran kita juga terbatas. Namun kita tidak cukup hanya mengatakan tidak ada anggaran. Kalau kita lihat skalanya itu adalah skala besar, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa kita, di mana negara Indonesia itu jumlah penduduknya besar, dan kemudian juga mengkonsumsi daging-daging dari hewani ini setiap tahun, ya, di samping ada event ini Ramadan, Idul Fitri, terus nanti Natalan, Tahun Baru, Idul Adha, ini kan jumlah akumulasi yang besar. Nah, di sisi lain peternak-peternak kita ini adalah masih peternak yang sifatnya itu belum modern, ya, masih konvensional. Nah, inilah yang rentan terhadap serangan hama PMK ini adalah petani-petani yang konvensional. Saya kelembatan daripada instrumen pemerintah, dan ini juga kita nggak bisa salahkan karena memang selalu di dinas itu satu, tidak pernah memiliki stok vaksin. Atau kedua, tidak memiliki dokter hewan yang cukup. Dan kemudian dokter yang sangat terbatas, itu jangkauannya tidak mungkin. Hanya di dinas itu mungkin ada 4-5 dokter, harus mengatasi satu kabupaten yang 21 provinsi, yang satu kabupaten yang 21 kecamatan, yang jumlah desanya itu kurang lebih hampir 400 desa. Pada setiap desa itu ada sapi. Itu enggak mungkin. Nah, ini yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah.
Nah, bagaimana cara solehnya ya tentu nanti akan kita coba diskusikan dengan pemerintah. Karena ini kan terjadi setiap saat. Jangan sampai ketika menjelang event-event yang harusnya mereka itu panen raya ya, istilahnya panen raya itu kan sapinya bisa dijual jadi sapi potong, harapannya kan itu. Malah apa yang tadi harapannya hampa karena sapinya malah mati akibat PMK. Itu yang saya rasakan betul. Nah ini memang Pak, kelangkaan yang terjadi akibat PMK ini kan tentu mengakibatkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Apakah dari Komisi 4 sudah mempersiapkan strategi agar kenaikan lonjakan harga ini tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan masyarakat, terutama untuk event-event penting yang seperti tadi Bapak sampaikan? Ya itu tadi yang saya khawatirkan ini, apakah memang ini adalah satu strategi pembiaran, sehingga ujung-ujungnya adalah para pelaku dagang importir ini akhirnya ya tadi dengan dalih alasan karena ini tidak mencukupi maka mereka jalan pintasnya melakukan impor. Siapa yang diuntungkan? Ya pedagang lagi, importir kan. Nah ini yang nggak boleh. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah karena ini sudah terjadi setiap tahun, mbok yao gitu ya, mbok yao. Kalau kita tahun baru itu kan persiapannya kan gegap gembita. Bahkan sampai yang tahun lalu itu presiden turun di Monas, terus kemudian mercon yang begitu indahnya. Mbok yao yang namanya menjelang Idul Fitri, Idul Adha, itu diantisipasi bagaimana menyiapkan seperti tahun baru tadi. Beli vaksin yang banyak-banyaknya, dokter dipersiapkan. Saya yakin kalau perguruan tinggi Fakultas Kedokteran Hewan itu dilibatkan, mereka itu juga mau. Hanya persoalannya ada nggak keinginan itu. Nah kalau tidak ada keinginan patut dipertanyakan. Menambah beban biaya karena yang harusnya direct daripada import ini ke pelaku usaha ke pemerintah atau ke masyarakat, kemudian harus melalui BUMN. Jadi two step loan, bukan two step loan, two step proses ini yang akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Ini yang harus diwaspadai. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian wawancara kami terkait dengan PMK dan juga bagaimana adanya isu untuk pengalihan dari sebagian impor daging sapi kepada BUMN Pangan dengan Bapak Firman, di mana dapat kami simpulkan bahwa PMK ini harus diatasi dengan adanya vaksinasi dan juga mungkin dapat melibatkan pihak dari universitas, dari peternakan dan juga Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga bagaimana untuk impor daging sapi yang dilibatkan dengan BUMN Pangan diharapkan mampu untuk menghapus adanya keterbatasan dan juga adanya efektivitas anggaran terkait dengan daging sapi di Indonesia meningkat di jelang-jelang Hari Raya Idul Fitri maupun di bulan Ramadan. Sekian dari saya Elisa Purbadan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok gitu kan. Apalagi liriknya. Ku hargai. Ini siapa nih? Suaranya begini banget. Bindeng banget. Kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera
hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Nazia dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini dan marak diperbincangkan oleh halayak. Dan ini berita pertama datang dari DPR RI, apresiasi komitmen Pertamina Hulu bantu pembudidayaan kerang darah di Muara Badak. Ini jika kita sama-sama melihat di beberapa media pemirsa, ada anggota Komisi 12 DPR RI Akip Ardiansa pimpin kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga di Kalimantan Timur guna selesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang berdampak pada pembudidayaan kerang darah di Muara Badak. Khususnya ini terkait dengan potensi kerugian yang mereka alami akibat aktivitas perusahaan. Ini ada mediasi yang melibatkan berbagai pihak dinilai penting guna mencari solusi terbaik. Akip apresiasi komitmen Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia yang berjanji akan membantu masyarakat, khususnya petani kerang darah yang sedang mengajukan tuntutan akibat kerugian tersebut. Nah pemirsa, sikap ini merupakan contoh kepemimpinan yang baik di mana perusahaan tidak hanya fokus pada aturan namun juga mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Forum mediasi ini dibentuk untuk merumuskan solusi-solusi yang tepat terkait dengan dampak pencemaran dan juga langkah-langkah yang perlu diambil dalam memperbaiki keadaan. Forum ini juga pemirsa melibatkan Komisi 2 DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Migas, Kementerian SDM, dan juga Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini ada pembahasan mengenai putusan Harvey Moise jadi 20 tahun sesuai dengan harapan. Nah ini jika kita kembali melihat di beberapa media, ini ada pembahasan mengenai anggota Komisi 3 DPR RI Martin Daniel Tumbeleka mengatakan bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman pengusaha Harvey Moise menjadi 20 tahun penjara sejalan dengan harapan masyarakat. Nah, ini keputusan ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan hukum terutama dalam kasus korupsi berskala besar yang berdampak luas sekaligus menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan. Sebagaimana diketahui ini pemirsa, korupsi tersebut bukan hanya merugikan negara secara finansial, melainkan juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Vonis ini menjadi sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan dengan adanya hukuman berat diharapkan tidak ada lagi pelaku korupsi yang merasa kebal hukum. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan pembahasan DPR RI apresiasi komitmen Pertamina Hulu bantu pembudidayaan kerang darah di Muara Badak dan juga putusan Harvey Moise jadi 20 tahun sesuai dengan harapan masyarakat. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.